Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Hotertunada dengan NIM 1910200572 Ilmu Kesejahteraan Sosial. Pada video kali ini saya akan memberikan materi tentang teori paradigma gerakan sosial. Di video kali ini selain bertujuan untuk mengerjakan tugas, saya juga ingin menambah pengetahuan dan wawasan bagi saya dan teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Apa itu paradigma gerakan sosial? Simak materi selanjutnya. Paradigma gerakan sosial. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya teori adalah hasil dari pemetaan fenomena sosial. Dalam proses pemetaan ini, kita banyak memakai kerangka acuan pikir. Nah, kerangka-kerangka acuan berpikir inilah yang kita sebut sebagai paradigma. Adanya paradigma diawali dari pengamatan, lalu disepakati bersama oleh para ahli, sehingga menjadi kerangka acuan pikir dan sebagai dasar saat mengkaji suatu fenomena atau permasalahan. Dalam paradigma gerakan sosial, kita memakai dasar pemikiran perkembangan masyarakat dari Bapak Sosiologi, yaitu Auguste Comte. Pemikiran ini kita jadikan dasar analisa memetakan perkembangan paradigma gerakan sosial. Perkembangan masyarakat menurut Auguste Comte melalui 3 fase, yaitu yang pertama, teologis, yaitu memandang fenomena sosial dan alam dengan irasional dan kehendak yang maha kuasa. Yang kedua, tahap metafisik, yaitu peralihan dari irasional ke rasional, di mana gejala sosial dan alam masih berhubungan dengan kehendak yang maha kuasa. Yang ketiga, tahap positivistik, yaitu gejala sosial dan alam ada karena gejala satu dan yang lainnya saling berhubungan dan menghasilkan gejala. Perkembangan paradigma teori-teori gerakan sosial dibagi menjadi 3 periode. Periode yang pertama yaitu periode pola pikir irasional. Pada periode ini masih terpaku pada unsur ketuhanan dan pendekatan klasik. Periode ini gerakan sosial yang paradigmanya dipengaruhi psikologi sosial dan memandang gerakan sosial sebagai kerumunan atau crowd. Menurut Gustave Le Bon de Crowd pada tahun 1909, crowd dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, kerumunan pasif, di mana hanya melihat fenomena yang tidak biasa terjadi atau tidak biasa dilihat oleh individu baik dari penglihatan ataupun suara. Contohnya, seperti melihat kerumunan kecelakaan mobil di jalan. Kedua, kerumunan aktif, yaitu kerumunan yang bersifat konfliktual dan terorganisir, yang mana sifatnya juga masih merupakan irasional yang lebih mementingkan konsep ID kepribadian diri sendiri. Kerumunan pasif juga bisa berubah menjadi kerumunan aktif. Maka, crowd aktiflah yang perilaku individunya menjadi perhatian dalam gerakan sosial pada periode ini. Periode kedua. Pada periode ini beralihnya konsep irasional ke konsep rasional. Pada masa periode kedua ini, gerakan sosial masih bergerak pada seputar masalah ekonomi semata. Pola pikir rasional yang menjadi fungsi di sini. Transisi ke positivistik terfokus pada aspek ekonomi. Yang terakhir yaitu periode ketiga. Pada periode ini, konsep penataan ulang dari konsep rasional yang awalnya hanya mengenai ruang lingkup ekonomi saja, tapi melebur ke konsep ide dan nilai. Selanjutnya, cakupan paradigma gerakan sosial dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, Old Social Movement, yaitu gerakan sosial yang masih klasik atau lebih lama dan lebih fokus pada pendekatan materi.
Aspek material ditekankan dan internalisasi dari periode yang pertama. Yang kedua, New Social Movement. Gerakan sosial kontemporer atau baru, yang mana gerakan sosial ini cakupannya sudah luas. Aspek value dan gagasan pemikiran ditekankan di sini. Internalisasi pada periode 2 dan ketiga merupakan gerakan kontemporer yang berkaitan dengan masalah ide dan nilai. Sekian video yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video yang saya sampaikan tersebut dapat memberikan pengetahuan dan wawasan bagi kalian semua. Dan jangan lupa untuk jaga kesehatan ya. Dalam kondisi yang seperti ini kita harus tetap menjaga kesehatan dan mengikuti protokol kesehatan agar terhindar dari virus COVID-19. Sekian video yang saya sampaikan, atas kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, bye-bye.